Saya berharap disinilah uji awal daripada seorang Prabowo. Apakah dia Prabowo atau dia kelanjutan Jokowi? Saya pernah dengan beliau, saya menyatakan bahwa beliau tuh punya modal, ada 5. Dia punya nasionalisme tinggi, dia punya rasa keadilan, dia punya jiwa kerakyatan, dia punya otak, dan dia mau mendengar. Agak demokratis dibanding dengan Jokowi. Tapi 5 ini bisa hilang semua kalau dia tunduk terus sama Jokowi. Saya ujinya lihat dia berani nggak membatalkan PSN ini. PSN ini karena PSN ini betul-betul sudah dimanfaatkan untuk menggusur dan menekan rakyat. Kalau ini dia nggak berhasil melakukan, maka jangan harap itu akan terjadi eskalasi di berbagai daerah hal yang sama dan pasti pelakunya itu juga. Itu saya pikir itu saja dari saya. Ini rakyat sedang menderita, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, tunjukkan nyalimu untuk menyelesaikan masalah ini. Yang saya tahu ketika menetapkan NJOP, yang pertama yang punya otoritas adalah pemerintah daerah. Ya. Oke. Dan pemerintah daerah biasanya akan melakukan itu. Ya. Survei. Daerah ini mau dijadikan apa, kemudian itu akan muncullah NJOP di situ. Dan kalau ini daerah itu mau dijadikan sesuatu yang jauh lebih dasar, maksudnya NJOP-nya naik. Bukan malah diturunin gitu lah. Jadi memang lucu sekali tuh menurunkan NJOP. Mana ada daerah menurunkan NJOP, tapi di daerah tanah saya dinaikkan. Karena dia tahu itu tanahnya 48.000 juga. Oh. Nah, itu aneh diratakan semua. Dari berapa? Dari 15-an. Iya, artinya NJOP itu diambil proratanya 48.000 biar keluar angka 50.000 tadi per meter. Tapi yang juga menarik untuk dilihat di situ adalah ini loh. Masyarakat sekarang seolah-olah diasingkan. Dan ini senyap gitu loh. Senyap. Karena kalau ngelihat proses itu 18 Maret katanya ada pertemuan terbatas di sana, disitulah ditetapkan 14 proyek PSN dan salah satunya adalah PIK. Ya. Jadi itu sebenarnya dan diputuskannya kalau betul tanggal 22 itu memang ada kaitan antara presiden. Jadi ini bahayanya PSN. Siapa tahu kita mungkin begini Daeng. Sudah ada permintaan sebelumnya, tapi dibilang, tunggu putusan MK. Jadi ini menurut saya pemerintahan baru jangan lagi dah. Siapa tahu kita sedang duduk di sini, pemerintah menetapkan restoran ini PSN gitu. Kan. Tapi sekarang bagus mungkin kita mulai bukan hanya memetakan masalah. Apa jalan keluar dan di mana posisinya Pak Prabowo dalam konteks ini semua. Tadi itu sudah dikemukakan tuh. Bang Daeng sudah mengatakan bahwa kalau ini batu uji, ini batu uji Pak Prabowo. Batu ujinya kan menggunakan beberapa indikator soal keadilan. Bahwa kalau betul tanah di situ dirampok dan memang faktanya dirampok dan kemudian si perampoknya mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda dan pemerintah tidak mengambil kebijakan yang bisa menguntungkan dan bisa memfasilitasi supaya keadilan tercapai, maka kemudian terkonfirmasi bahwa pemerintahan masa depan itu mendapatkan keuntungan juga dari itu atau tidak berpihak pada kepentingan kemaslahatan. Itu jenis. Dan begini, kasus yang menarik tuh begini. Ada satu keluarga, saudaranya, kakaknya itu kepala dinas di Tangerang. Adik-adiknya yang lain nggak berani melepaskan tanahnya. Kepala dinasnya nggak kuat, dijual.
Itu betapa mereka tuh. Nah, yang kedua itu kan begini. Jadi umpamanya ada 5 bersaudara, maka didekati salah satunya. Pasti. Salah satunya sudah oke, maka semua yang tanah milik saudara dia ambil semua. Nanti kau berperkara dengan kakakmu sana. Jadi itu cara mereka dipecah belah. Dipecah belah, ahli waris itu dipecah belah gitu. Jadi sebenarnya orang tidak hanya dirampok loh, tapi dihabisi. Dan sampai hari ini terjadi di mana-mana. Terjadi mana? Saya menyaksikan betul penderitaan rakyat di depan mata yang disponsori oleh penguasa dan dilaksanakan oleh penguasa untuk kepentingan konglomerat. Nah, saya berharap disinilah uji awal daripada seorang Prabowo. Apakah dia Prabowo atau dia kelanjutan Jokowi? Saya pernah dengan beliau, saya menyatakan bahwa beliau tuh punya modal, ada 5. Dia punya nasionalisme tinggi, dia punya rasa keadilan, dia punya jiwa kerakyatan, dia punya otak, dan dia mau mendengar. Agak demokratis dibanding dengan Jokowi. Tapi 5 ini bisa hilang semua kalau dia tunduk terus sama Jokowi. Ini 5 ini hilang semua. Saya malah skeptis. Sudah hilang ketika dia gandeng Gibran. Nah, sekarang saya bilang, saya uji nyali dia berani nggak membatalkan PSN ini. PSN ini karena PSN ini betul-betul sudah dimanfaatkan untuk menggusur dan menekan rakyat. Ini betul-betul sudah terjadi. Nah, kalau ini dia nggak berhasil melakukan, maka jangan harap itu akan terjadi eskalasi di berbagai daerah hal yang sama dan pasti pelakunya itu juga. Itu saya pikir itu saja dari saya. Ini rakyat sedang menderita, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, tunjukkan nyalimu untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan tunjukan, nyalakan nyalimu. Menyala. Ini kira-kira 2 jam perjalanan dari istana, 1,5 jam dari gedung DPR. Terjadi penggusuran dan pengusiran rakyat oleh konglomerat yang difasilitasi oleh negara. Ini yang harus kita tanamkan, dan itu ratusan ribu rakyat sekarang. Itu saya cerita, saya mau ketemu mereka, itu pindah-pindah terus karena kita diintai terus. Sampai bilang, Pak, kami ini kencing di celana, Pak, karena Bapak mau datang. Saking ketakutannya mereka. Ketakutan mereka itu, nah, cuma saya dapat informasi tadi dari lapangan, Pak terus berteriak karena ada tanda-tanda mereka agak sembunyi lagi setelah Bapak teriak. Sementara. Nah, maksudnya terus kita teriak. Nah, kalau perlu menurut saya, ini teman saya sebagai pengacara ini mungkin tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, sehingga masih mau menjadi pengacara terhadap perusahaan yang sedang menggusur rakyat. Saya hanya ingin menyentuh hati nurani dia bahwa ini sudah terjadi pelanggaran HAM di sana. Ya, bukan lagi itu hak asasi manusia karena harus menjual. Bayangkan Pak Refli, itu ada kampung karena nggak mau menjual tanahnya, itu dipagar beton sekelilingnya sehingga kalau siang tuh kayak neraka karena nggak ada lagi angin. Nggak ada lagi angin. Ada sawah saya sedikit situ. Itu karena beberapa orang nggak mau jual, itu irigasinya ditimbun oleh pengembang. Nah, itu irigasi negara loh, bukan irigasi dia, negara dulu yang bikin gitu loh. Jadi, nah, ada beberapa daerah sudah banjir kan ditimbun kiri kanan. Jadi memang sudah terjadi penyiksaan orang di sana, dan menurut saya mereka sudah dikatakan terus kalau nggak mau menjual nggak apa-apa, kamu menderita aja. Nah, akhirnya ya diajaklah berantem, bujuk-bujukan macam-macam. Dan bayangkan Pak, di sana tadi kalau Pak Bung Revi punya tanah dan saya bonceng Bapak ke kantor pembebasan tanah,
maka saya dapat Rp2.000 per meter. Oke. Bayangkan Sebagai itu maklar, ya? sebagai pembonceng. Sebagai maklar. Lain lagi maklar ya, pembonceng Ini sana. lagi- Oh, bonceng aja. Nah, pembonceng ini iya, maksudnya. pembonceng motor, nganterin aja. Ngojek itu. Nah, kalau Anda berhasil ngojekin orang dan datang ke kantor ini, Anda dapat Rp2.000 per Karena meter. kalau di daerah Indonesia kan yang namanya membonceng itu kan di belakang. Tapi kalau di Palembang membonceng itu di depan. Boncengin. Jadi kalau ada satu objek pembebasan tanah itu yang turun beratus-ratus, berlapis, Ya. ada kabat, Wah. semua ikut. Karena itu meter. Meter. Iya. Meter. Nah, itu jadi di sana tuh preman-preman ada, udah macam-macam lah. Jadi kalau- gimana nih? Saya Perlu sih- kita mengundang ini? Saya- ada hukumnya? Saya pikir perlu untuk menggugah hatinya, menggugah hatinya karena Semoga Bu Hasim saya mendengar ini ya. saya mungkin Tapi beliau kalau- nggak paham Kalau kita kejadian. undang penasihat hukum, harus ada daeng, biar ada ininya, Ada counternya. ada counternya. Otomatis. Iya. Nah, karena saya takutnya dia nggak paham apa yang terjadi Iya. dan susah membantah karena saya mengalami. Saya mengalami gini. Itu sekitar 3-4 tahun lalu. Saudara saya datang, Pak, mau nggak dijual tanah? Jual aja lah. Dia nyari dah penjual, pembeli. Ternyata langsung ketemu via PT ini. Langsung dikasih uang ke saudara saya itu, ini pegang dulu deh. Terus saya mikir, ini kok aneh. Saya batalkan kan. Langsung ini saudara saya ini dipanggil polisi. Dianggap menyelundupkan uang. Padahal orang ini nggak minta uang kok. Cuma pegang dulu deh. Nah, caranya begitu. Jadi aparat lincah sekali melaksanakan tugasnya kalau PT ini menginginkan, gitu loh. Kalau PT ini menginginkan, saya cerita tadi, ada orang punya lahan sekian hektar, setelah dia hanya mau lepaskan sebagian, maka dipanggil penyidik. Akhirnya dia lepaskan karena nggak tahan. Itu bayangkan 1 kali 24 jam kan orang kampung nggak tahan. Nah, jadi ada kelincahan juga aparat untuk membantu menakut-nakuti rakyat. Itu yang terjadi. Ini kalau mau di ini kita sampai berapa jam? Kayaknya perlu closing statement ya. Ya, closing statement. Closing masuk waktu closing statement sekarang ini. Silakan. Mau sekaligus. Saya bagian Boleh, pertama. Pak. Saya terakhir nanti closing. Iya, siap. Bagian pertama sih nih, keadilan sedang ditonjok bertubi-tubi di wilayah yang tak jauh dari istana. Iya, iya. Hanya 2 kilometer, Ya. bukan 2 kilometer, 2 jam perjalanan dari istana. Mustahil rezim tidak tahu. Nah, satu itu. Mustahil, lanjutin Bang Yusuf nih, mustahil tidak ada keterlibatan istana dalam seluruh proses ini. Lebih tajam lagi. Dan bahkan kemudian aparat dimobilisasi untuk terlibat dan sebagian masyarakat juga diberikan iming-iming untuk mendapatkan keuntungan dan bahkan mendapatkan keuntungan sehingga Ya. mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ya. Sementara rakyat yang sebagian besar hidup dari pusat kita nggak sebut lagi ibu kota ya, daerah khusus Jakarta ini, itu sebenarnya menerima ketidakadilan yang sangat dahsyat sekali. Dan mereka tidak mempunyai saluran untuk mempersoalkan itu. Terjadi proses penyelundupan hukum, dan penyelundupan hukum ini bagian dari proses korupsi dan juga mempunyai wajah kejahatan hak asasi manusia. Ini terjadi. Dan sekarang hari ini kita seolah-olah dibungkam untuk tidak bisa berteriak itu karena kita diserbu juga dengan berbagai masalah lain. Jadi pilihannya memang harus terus mempersoalkan itu. Dan mudah-mudahan channel ini bisa menjadi bagian penting untuk menyuarakan ketidakadilan itu, karena ini kalau didiamkan 2 jam dari pusat kekuasaan saja terjadi kayak gitu, apalagi 5 jam dan 7 jam sampai 10 jam di luar pusat kekuasaan, itu kejahatan makin merajalela luar biasa. Walaupun jauh, belum tentu rezim tidak tahu. Tahu, tapi mungkin tutup mata. Yes. Sama juga 11-12, kan jauh.